Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Yugnaviana dari Prodi Sarjana Terapan Terapi Gigi dengan nomor induk mahasiswa P1337425222097. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nana Qasim, SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan teman-temanku yang saya banggakan. Pengertian IPTEK. IPTEK merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan, rekayasa, dan ide-ide. Teknologi adalah serapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditujukan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Dalam IPTEK, 1. Akidah Islam. Peran Islam yang pertama yaitu menjadikan akidah Islam sebagai dasar konsep maupun aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadikan akidah Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak bisa melakukan segala hal dengan bebas, tetapi harus dilakukan berdasarkan Al-Quran dan hadisnya. Yang kedua, syariat Islam standar IPTEK. Syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan lebih memberikan berkah untuk kesejahteraan manusia apabila disertai dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan sebaliknya, tanpa keimanan dan ketakwaan, ilmu pengetahuan dan teknologi bisa disalahgunakan pada tujuan yang merusak dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Dampak positif IPTEK. 1. Menunjang kegiatan produksi. 2. Memudahkan komunikasi antar manusia. 3. Memudahkan proses pembelajaran. 4. Menambah ilmu pengetahuan. Kemudian dampak negatif dari IPTEK. Pertama, menjadi ketergantungan dan malas. 2. Carding. Carding adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara pencurian nomor kartu kredit dari situs legal maupun spammer dan memanfaatkannya untuk pembelian gift card prabayar. Kartu gift itu kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Kemudian mengandung unsur kekerasan, contohnya seperti pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. Yang terakhir, pelanggaran hak cipta. Kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu ada dalilnya, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian hadisnya, waman salaka tariqon yatlamisu bihi ilaman syahalallahu bihi tariqin ilal jannati. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan orang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah dan makhluknya. Dalam surat Al-Imran ayat ke-18, Allah SWT berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu, atau juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan orang berilmu bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah SWT. Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu. Mencari ilmu, pahalanya gimana? Dari rumah ke sini dihitung sama malaikat berapa jaraknya. Nanti dikali sekian, minimal kali 10, minimal. Nggak ada yang kurang dari 10 dalam amal soleh dalam Islam tuh. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha, kata ulama. Kebaikan itu 10 kali lipat, dan itu diambil dari hadis. Minimal 10, maksimal bighairi hisab, nggak ada batas, itu maksimal. Sehingga kalau kita niatin datang ke sini pengen cari ilmu, sehingga jarak dari rumah ke tempat kita ini, ke masjid, nanti dikali sekian oleh malaikat, mudah-mudahan dikalinya ribuan. Kalau dikali 1000, misalnya jaraknya kalau dari rumah saya ke sini sekitar 1 kilo, berarti saya udah lebih didekatkan ke surga 1000 kilo. Sehingga kalau misalnya kita dawam seminggu sekali kita cari ilmu, dikali sekian ribu, berarti insya Allah sudah lebih cepat masuk surga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun. Itu kalau dikali 1000. Sedangkan Allah Maha Rahman, wa rahmati wasi'at. Rahmat Allah itu luas, sehingga bisa aja bighairi hisab, dikalinya bisa lebih dari 1000. Ini thalabul ilmi. Dan orang yang mencari ilmu itu dinaungi oleh malaikat. Naungin itu gimana? Menaungi dengan rahmat, dengan doa, ya Allah beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Yang merasa banyak dosa, cari ilmu. Yang merasa banyak dosa, duduk dalam rumah Allah. Itu didoain terus-terusan oleh malaikat. Kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika kita ala hudan, berada di dalam jalannya Allah yang baik, yang benar, yaitu di masjid, cari ilmu, berarti muflihun, orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Dan seperti inilah harusnya kita menghabiskan usia kita. Kewajiban mengamalkan ilmu. Ilmu dan kemudahan itu ibarat 2 sahabat dan 2 saudara kandung. Lihat para ulama, kehidupan mereka senang dan berhubungan langsung dengan mereka juga tidak sulit. Mereka memahami tujuan hidup, mereka mendapatkan apa yang mereka cari, dan mereka telah menyelami dasar nilai kehidupan. Sedangkan para pezuhud yang ilmunya dangkal masuk kategori orang yang kehidupannya sangat mengenaskan dan banyak tertekan. Wahai Abu Qasim, Imam Junaid, bagaimana keadaanmu setelah meninggal? Al-Junaid menjawab, aduh, kebaikan yang aku lakukan hilang semuanya, dan seluruh isyarah amal-amal itu juga hilang. Tidak ada manfaatnya sedikit pun, kecuali beberapa rakaat yang aku lakukan di tengah malam. Keterangan Al-Junaid membuktikan bahwa derajat seseorang di sisi Allah itu tidak dilihat dari banyaknya ilmu yang dipelajari dan dikuasai, melainkan dilihat dari pengalamannya. Meskipun ilmunya sedikit lalu diamalkan, itu lebih baik dan berarti daripada memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak diamalkan.